ya. Salah satu contoh itu jadi koruptor. Ini pondasi sistem unggul, sebab kalau unggul, orang-orang yang unggul itu tahan terhadap perubahan kritis apapun, terhadap krisis pun tahan, dan tahan dalam menghadapi persaingan. Nah, kalau itu unggul, ya pasti negara akan unggul, maka Indonesia jadi kenyataan. Kalau Indonesia jadi kenyataan, berharap zero pengangguran. Kalau zero pengangguran, ya tentu bangsa ini adil dan makmur. Inilah cita-citanya. Jadi keadilan dan kemakmuran itu salah satunya berasal dari dunia pendidikan. Ya, itu. Oke, selanjutnya. Nah, ini ya sebagai data perbandingan. Pendidikan di Banten secara kuantitatif belum ada datanya. Ya, baiknya tingkat berapa? Hanya cukup baik dan baik aja kalimatnya. Tapi secara nasional Banten cukup bagus, peringkat 9. Ini kuantitatif, masalah objektivitasnya kita tidak tahu. Ya, itu untuk nasional pendidikan kita itu secara dunia, ini pendidikan secara dunia itu peringkat 57. Ya, pendidikan kita kualitasnya. Sekarang kita lihat indeks pembangunan manusia Banten. Ya, Banten itu 2025 ada di 77,25, meningkat sedikit. Secara nasional 75,90. Nah, Banten artinya melampaui nasional. Ya, tetapi di ASEAN kita masih sama 7,10. Kalau dunia bagian ASEAN Singapura peringkat 7 dunia mutu SDM-nya. Ya, kita di ASEAN saja peringkat 4, di bawah Singapura, di bawah Thailand, dan di bawah Malaysia. Jadi kita Indonesia itu peringkat 4. Ya, ini sepintas data ya yang kita cari. Lantas bagaimana berupa pendidikan buta huruf? Kalau di persentasekan lihat melek di Banten itu 99,89, maka kalau dikalikan dari jumlah penduduk lebih kurang masih ada 626 ribu jiwa ya yang buta huruf ya itu. Nah, kalau nasional kita masih 143.500 jiwa yang laki-laki yang buta huruf, dan yang perempuan masih 140 juta ya. 140.000 bukan juta. Nah, ini melek huruf di Banten ini kan sudah cukup bagus tadi ya. Ya, melek hurufnya kita ada 99,89. Nah, kalau nasional 97%, laki-laki dan perempuan 9%. Nah, inilah data-data sepintas tentang dunia pendidikan. Bagaimana digital? Digital kita kemajuannya di Banten 10 peringkat 10, kita nasional peringkat 44, kita dunia itu 229,43 kita pengguna internet aktif. Sedangkan penduduk Indonesia tahun 2025 itu 288 jiwa. 288 juta. Ya. Oke. Nah, ini. Kemudian tidak mungkin terciptanya pendidikan bermutu tanpa kegiatan pembelajaran yang bermutu. Camkan baik-baik. Kata tidak mungkin itu bukan menurut takdir Allah, karena mutu itu harus diciptakan. Semua yang harus dibuat oleh manusia, hanya manusia yang mengubahnya. Tidak mungkin menunggu takdir dari Tuhan tanpa berbuat apa-apa. Ya, maka kalau tidak mungkin itu berlaku nasib. Kalau takdir baru kita menunggu dari Allah. Nasib itu artinya hal yang harus diawali dengan usaha manusia. Maka selama manusia tidak berusaha, maka dari awal bisa kita bicara tidak mungkin. Ya, tapi kalau takdir tidak boleh kita bicara tidak mungkin. Ya. Nah, tahapan pembelajaran bermutu memiliki peran sentral dan sangat strategis dalam terciptanya pendidikan bermutu. Bahasa saya makanya tercipta karena itu harus diusahakan oleh manusia. Ya. Ya. Nah, bagaimana sih kita lihat tahapan mutlak menciptakan lulusan bermutu? Masukan mentah itu raw input peserta didik. Ya, ini
dalam dunia ini khusus dalam pembelajaran, ya, ini dalam pembelajaran, aktivitas pembelajaran, ya, skenario pembelajaran, bukan pendidikan pada umumnya. Nah, maka bagaimana mutu peserta didik masuk mentanya? Nah, berikutnya di tengah, mutu pembelajaran itu indikatornya luas dan dalam, materinya luas dan dalam, ya. Apa itu luas? Improvisasi. Apa itu dalam? Kajian sesuai kurikulum, ya. Nah, kondisi pembelajaran itu dipengaruhi oleh, ini contoh saja ya, hanya mutu 3 aspek itu contoh, silakan ditambah nanti. Mutu kurikulum yang pertama, ya, mutu kurikulum, ya. Kalau ya artinya bagian pengembang kurikulum harus paham dulu apakah kurikulum yang dibuat sudah bermutu atau tidak. Salah satu indikator mutlak kurikulum itu adalah terutama untuk SMK, relevan dunia usaha dan dunia industri. Salah satu mutu kurikulum untuk SD, SMP, dan SMA relevan untuk melanjut ke pendidikan yang lebih tinggi. Karena SD, SMP, dan SMA tidak diprogram untuk bekerja, mereka diprogram untuk melanjutkan ke perguruan tinggi. Tetapi kenyataan banyak yang bekerja, ya, makanya itu menjadi tenaga kerja murah karena pengetahuannya rendah. Mutu guru dan dosen, ya. Dan yang ketiga, mutu RPS dan bahan ajar. RPS yang bermutu itu bagaimana? Kemasan bahan ajar, teori pokok pembahasan dalam RPS itu betul-betul dirumuskan secara luas dan dalam. Jangan hanya ngambil kulit-kulitnya saja. Nah, itu 3 mutu itu namanya dipengaruhi oleh mutu material input, istilah yang atas. Sekarang yang bawah, mutu kebijakan dasar itu mutu environmental input atau lingkungan, mutu kebijakan, mutu regulasi SPMI, sistem penyampaian mutu internal pendidikan, mutu biaya pendidikan. Apakah semua mendukung terlaksananya pembelajaran dengan baik, luas, dan dalam? Ya, okelah, kita anggap semuanya baik-baik saja. Maka kalau itu baik, maka harapan untuk menghasilkan mutu luaran pembelajaran, yaitu mutu kompetisi lulusan, akan menjadi kenyataan, ya. Kalau untuk mempertahankan atau mengetahui apakah lulusan itu bermutu atau tidak, maka lakukan kegiatan total quality control, ya, total quality control yang didukung oleh mutu kegiatan total quality management dan total quality assurance. Dijamin mutunya. Kenapa? KQM dan quality assurance kalau videokan tidak langsung quality bisa control hanya melihat hasil. kalau QM dan carana QA bisa itu melihat materi proses yang paling utama, ya. Nah, dilakukan secara terus menerus dan berkesinambungan, yaitu continuous improvement, mutar pada inilah aktivitas proses pembelajaran seharusnya dilakukan dengan seperti ini, ya. Tuh kalau mau, kenapa? Karena tadi awalnya hakikat mutu pendidikan itu adalah mutu pembelajaran di situ, ya. Jadi tidak akan mungkin mempunyai mutu kalau pembelajarannya tidak berkualitas, ya. Oke, kita lanjut. Nah, koreksi ke dalam dan diri sendiri. Ya, ini pedas tapi harus ditelan dan harus dinikmati. Tidak mungkin mendapatkan lembaga pendidikan yang bermutu tanpa pimpinannya yang bermutu. Kepala TK, kepala SD, kepala PAUD, kepala SMA, SMK dan sederajat, rektor, dekan, prodi dan lain-lain, nggak mungkin, ya, kalau pimpinannya tidak bermutu. Dan tidak mungkin pula akan memperoleh lulusan yang bermutu tanpa guru ataupun dosen yang bermutu, ya. Itu mutu pendidik itu,
ya ada dua, secara kuantitatif dan kualitatif. Kuantitatif, yudisium pendidikannya, ya. Kalau di guru misalnya syarat mutlak S1, apakah dia cum laude dan dari perguruan tinggi mana dia dididik, ya. Mutu kualitatif, kinerja faktual. Apakah guru dosen yang cum laude lulusannya tadi itu betul-betul bermutu kinerjanya? Belum tentu. Ya, karena kinerja itu dipengaruhi oleh 3 aspek. Ya, dipengaruhi oleh 3 aspek atau 4 aspek. Bagaimana kesadaran dia dalam hal menghadapi pekerjaan, bagaimana ketaatan kepatuhan dia terhadap nilai-nilai yang berlaku di organisasi tempat bekerja, bagaimana spirit dan minat dia terhadap pekerjaan atau perilaku kerja, dan bagaimana hasil bekerjanya, produktif, efektif, efisien atau tidak. Nah ini, jadi secara akademis itu mutu kuantitatif, ya semua mulai sarjana itu ya profesional, ya. Tetapi secara kualitatif kinerja faktualnya apa betul dia profesional. Nah, ini yang harus dilihat. Mari kita kosi sama-sama dan bersyukurlah mendapat amanah di dunia pendidikan, pekerjaan yang paling mulia di mata Allah, karena guru yang maha guru itu hakikatnya Allah, ya. Jadi bersyukur kalau kita mengajar dengan baik, dengan teliti, dengan tekun, dengan humanis, ya. Satu kaki kita begitu masuk kelas, satu kakinya sudah berada di surga, ya. Itu saking mulianya. Dan manusia yang paling mulia, semua manusia itu mulia di depan Allah, tapi manusia yang paling mulia di tengah-tengah yang mulia itu adalah individu-individu yang bergerak di bidang pengajaran atau pendidikan. Itu mulia dan paling mulia di mata Allah. Jangan sia-siakan kemuliaan itu, dan oleh sebab itu jangan dijadikan diri sendiri bagian dari perusak mutu, karena kinerja kualitatifnya amburadul misalnya, ya. Nah ini kita lihat bagaimana sih kinerja proses perbaikan, peningkatan dan penjaminan mutu pendidikan dengan mengimplementasikan secara sinergis dan continuous ketiga aspek berikut. Pertama, implementasikan prinsip-prinsip total quality management dalam pengelolaan lembaga pendidikan, dalam pengelolaan pembelajaran atau manajemen. Kenapa? Karena total quality management itu memastikan proses pendidikan berbudaya mutu dan berlangsung secara continuous improvement. Yang kedua, laksanakan total quality assurance, ya, penjaminan mutu di perguruan tinggi, di sekolah. Saya dengar ada semua sistem SPMIP-nya ada semua, tapi bagaimana aktivitasnya, apakah sudah berlangsung dengan baik, itu yang jadi problem, ya. Itu jadi problem. Kenapa? Karena QA ini juga memastikan proses pendidikan memenuhi standar mutu. Nah, kalau QA itu yang dilihat yang paling utama, apakah semua aktivitas guru, dosen, segala macam sesuai dengan semua sesuai standar. Maka lakukan yang ketiga, yaitu kontrol menggunakan prinsip total quality control. Untuk apa? Untuk memastikan lulusan sesuai dengan standar kebutuhan dunia usaha, dunia industri. Oleh sebab itulah, kalau ketiga ini dilaksanakan dengan baik, ya lulusan bermutu akan tercapai, dan akhirnya harapan untuk mendapatkan sistem unggul pun akan menjadi kenyataan. Ini skenario yang harus dilakukan, ya. Nah, bukan saja tidak hanya cerita teori atau pendapat sendiri, tapi saya sudah buktikan secara di-share bagaimana pengaruh guru terhadap untuk pendidikan 49% paling tinggi. Bagaimana pengaruh kepala sekolah yang sebagai leader dan sebagai manajer itu rata-rata 38%. Bagaimana pengaruh kurikulum terhadap mutu
36%. Dan bagaimana sumbangan biaya terhadap mutu? Ada 19. Ini pembuktian secara empiris bahwa memang itu penting, ya. Oke, nah ini kayaknya gangguan sinyal, lambat ya. Apa ya? Ngeheng ya. Ntar kompornya ngeheng nih. Biasanya ini sinyal nih kalau ngeheng begini. Ya Bapak Ibu, sebentar di stop dulu. Ya saya ngambil sinyal pribadi. Ini sinyal kampus. Wow, 125, bangga. Artinya Bapak-Bapak, kita lah bagian garda terdepan untuk bertanggung jawab terhadap mutu. Ya, oke. Kita cukup banyak waktunya, jadi kalau kemarin ini putaran keempat saya dipercaya di sini. Jadi kalau kemarin waktunya 1 jam, jadi rada buru-buru. Nah ini kita penyampaian paling ya, oke. Bisa dilihat Bapak-Bapak? Belum, Pak. Belum ada, Pak. Tidak, Pak. Masih kosong, Pak. Ada Pak belum. Blank. Double klik to enter full screen mode. Gelap, Pak. Gelap. Salam. Tes. Ini ya? Tes. Ada, Pak. Sip. Bisa dilihat, bisa dengar? Bisa, Pak. Bisa. Bisa, Bro. Dengan sangat jelas dan terdengar dengan sangat Ya, jelas. tolong direspon ya kalau ditanya. Nanti karena kita teknologi, jangan percaya 100% dengan teknologi. Bagus di saya, belum tentu di Bapak-Bapak kan. Ya, oke. Sudah bisa, Pak. Jadi, Sudah bisa, Pak. tadi memutus tadi. Nah, ini yang 2004 ini disertasi saya, ya hasil latihannya. Oke, kita lanjut. Nah, strategi perbaikan mutu itu paling tidak menggunakan 3 prinsip ini. Oke, lanjut. 3 prinsip ini harus kerja tim.
mengikut sertakan semua komponen yang ada di sekolah, mulai dari cleaning service atau OB sampai kepala sekolah. Ya, kenapa? Karena semua harus berperan masing-masing sesuai dengan kewenangannya, ya. Itu. Yang kedua, strategi. Halo, tolong yang lain di Aman, Prof. Aman. ya dimatikan dulu yang lain, tolong. Kalau bicara sama-sama kurang nyaman nanti. Dari ke bawah. Ya. Kita lanjut ya. Strategi perbaikan dan keterjaminan mutu dengan menerapkan 3 model TQM, TQA, dan Total Quality Control. Kenapa? Kalau pelaksanaannya itu SPMI untuk memastikan semua proses dan produk jasa pendidikan itu dilaksanakan sesuai standar. Apa itu mutu? Ini sintesisnya. Mutu pendidikan adalah karakteristik produk pendidikan atau jasa sama dengan lulusan, sama dengan SDM yang dihasilkan sesuai dan memenuhi standar yang telah ditetapkan, yaitu relevan dengan dunia usaha dan dunia Bu, salat, Bu. industri. Kalau itu benar-benar Oh, di terjadi, rumah. Makanya kalau ya, ini sambil bisa dampingin serendah, ya. anak-anak. Nah, dalam perbaikan mutu, ya, sistem jaminan mutu internal pendidikan SMI, apa? Ini ada teman-teman justru kalau ditanya apa sistem jaminan mutu itu maksudnya, nggak bisa jawab. Ya kalau secara konseptual tidak bisa jawab, bagaimana mau menjamin? Sistem jaminan mutu itu artinya untuk memastikan kinerja dalam produk sesuai standar baku mutu. Ya, apa yang dijamin? Mutu input, mutu proses, dan mutu Khawatir luaran. niatnya belum pada bisa itu, Tadi Bu. Coba dari di ini. awal. Nah, bagaimana cara Niat sama doanya, menjaminnya? Bu. Dilakukan audit internal dan eksternal. Internal sistem penilaian mutu, eksternal secara akreditasi. Maka untuk lakukan dengan baik, buatlah dokumen standar mutu di setiap lembaga sekolah. Ya, tanpa dokumen itu ya nggak bisa dijamin nanti mutunya. Ya, kemudian bagaimana cara mengauditnya SPMI itu? Ya, SPMI itu diaudit. Ya, pertama audit sistem. Sistem itu menilai kelayakan borang. Apa betul borang sudah layak sesuai yang petunjuk atau aturan? Yang kedua, melakukan audit kepatuhan. Itu kalau akreditasi itu AL, asesmen lapangan. Pembuktian kinerja, apakah yang tertera dalam borang itu benar-benar sama kenyataan di lapangan, dikerjakan segala macam. Jadi jangan bohong dan ngarang, dokumennya hanya mengejar nilai tertinggi tapi hasilnya subjektif. Ya, kalau itu betul-betul dilakukan dengan objektif, maka harapan mutu bisa terjamin untuk pendidikan dan dilakukan secara terus-menerus dan bersambungan, yaitu continuous improvement. Ya, lanjut. Nah, ini ada 2 lembaga di Indonesia ini yang berwenang menjamin mutu sekolah, SPMI dan SPME. SPMI dilakukan oleh sekolah dan perguruan tinggi masing-masing. SPME itu Pas lainnya belum pindah, Pak. Kosong. di saya udah pindah, makanya saya bilang tadi cepat respon kalau belum pindah. Ya, karena di saya udah pindah. Di saya juga udah pindah, Prof. Ya, artinya di Bapak sinyalnya itu. Jadi nyamperin. Ada nggak kelihatan nih anunya, slide-nya? Ada, Pak. Ya, ini banyak gangguan. Ada, Prof. Ada. Jalan kan pindah. Slide-nya belum pindah. Pindah. Yang belum pindah itu sinyal. Jadi si gambarnya Ya. itu belum pindah, Pak. Yang lain pindah kan?
Belum, masih SPMI AMI. Malah tidak tampil, Pak. SPMI AMI bukan Pak. Bukan. Audit. Sinyalnya itu Pak, sinyalnya. Ya, Aman. lainnya bukan, Prof. SPMI dan SPMI ya. Belum, masih SPMI. Ya ini Masih pasti SPMI AMI. ini slide yang SPMI ini kan. Masih SPMI, baru SPMI AMI, Pak. Doana bareng-bareng be Bu, supaya ya Ini lebih mudah dikabulkan. Mana sih? Nah, kayak gitu munculnya. Yang di saya, SPMI AMI. ini jalan belum? Belum Pak. SPMI AMI yang ada audit sistem kepatuhan itu tuh. Gimana ini permasalahannya? Coba ulang lagi, Prof. Ya, gangguan sinyal ini artinya. Ini bisa dilihat. Belum Pak, belum bisa. Sudah, perbaikan, peningkatan, dan pengendalian mutu. Sudah. Ini udah lihat. Sudah. Sudah. Oke. Lanjut. Belum dimatikan sih kalau nggak. Bergerak nggak? Bergerak. Sekarang sistem jaminan mutu internal. Ya lanjut Prof. Ada sudah. Ya, jadi ini ya tadi ini sudah ya. Kita lanjut lagi lah di ngomong-ngomong. Ini Sekarang SPMI stream API. dalam penjamin mutu itu ada dua, ada SPMI itu dari sekolah dan perguruan tinggi, dan SPMI itu akreditasi BAS atau BAN. Ya, maka buatlah dokumen mutu, standar mutu. Kalau perguruan tinggi dikenal dengan PPEPP, penetapan standar, pelaksanaan standar, evaluasi itu audit, pengendalian, dan peningkatan. PPEPP. Oke. Bisa lihat? Udah gerak kan? Udah, Pak. Sudah Prof, sudah. Kemudian ini perbaikan dan peningkatan dan pengendalian mutu pendidikan melalui pengukuran performasi mutu pendidikan. Prinsip pengukuran pendidikan itu fokus IPO, input, proses, output, dan outcome. Ceritanya tadi sudah di awal sudah kita ceritakan bagaimana input mutu, proses dan mutu luara dan mutu outcome. Mutu outcome ini kan dampak. Jadi kita teliti di kalau lulusan perguruan tinggi, lulusan SMK, berapa banyak yang terserap di dunia usaha dan dunia industri. Seharusnya kalau itu lulusan bermutu, ya makin banyak yang terserap di dunia usaha dan atau dunia industri, ya itu. Jadi 4 aspek ini. Kemudian kita lanjut. Nah ini standar mutunya, standar mutu yang berdasarkan Mendikbud masih relevan 53 2023. Ya ada 3 kelompok standar dan substandar. Slide-nya nggak jalan lagi deh Prof. Semua nggak jalan? Ya, nggak jalan. Iya. Di saya jalan Prof, di saya mah jalan Prof. Ya itu artinya coba cek teknologi Bapak juga dong.
Sudah Pak. Sekarang posisinya diperbaikan, peningkatan dan pengendalian mutu dan seterusnya, itu tulisannya. Iya Bu. Nah, Jadi masih di situ, punya Prof udah pindah kan? Iya, udah pindah kalau di saya. Sama saya juga Pak. Ini kenapa aneh ya? Saya malah hilang. Habis dengan ngurusin ini aja nanti ini. Bapak-bapak sudah dikirim belum materinya dari Pak Arif? ya materinya kita kalau belum ada. Kita belum dapat materinya. Ini moderatornya siapa? Tolong dong ditanya ke Pak Arif supaya dikirim. Bisa lihat di situ kan di HP masing-masing itu. Prof, atau kirim ke kolom chat aja pakai link dari Moderator siapa moderatornya ini? Sudah saya kirim ke Pak Arif. Siap. Ini kelihatan nggak ini? Materinya ada di aplikasi kan? Kelihatan belum? Kemendikbud nomor 53. Belum Prof. Masih di perbaikan, peningkatan dan pengendalian mutu pendidikan. Di saya kok gerak mulu, kenapa ini? Biasanya seperti ini. Ini gara-gara Amerika sama Iran ini Prof. Sahur. Abdul, kenapa harus Amerika? Gelap. Ajar itu Amerika itu. Ini gelap gara-gara THR belum turun ini nih kayaknya. Amerika apa Amer ini? Jauh teh ke Amerika mah tuh. Pak Adi ngopi Pak Adi. Pak Adi. Aduh, ay. Hujan. Itu Pak Di, Mending kita mancing Pak Di. Pak Adi ngopi Pak Adi. Amerika itu. Kopi hela. Kalau di Lebak dari Arab Arab dimalum karena banyak daerah pegunungan. Kopi hela. Kalau daerah Pak Adi kopinya mana Pak Adi? Tangsel. Pak Adi kopinya. Tangsel Pak Adi. Pak Adi kopinya mana Pak Adi? Ini udah ya? Zoom-nya udah? Jangan ajak-ajak itu ke Pak Adi terus Pak Adi. Oh, Pak Muraja, kopi. Pak Muraja, depan sekolah tuh nasi padang enak Pak Muraja. Ada yang nampilin, ada yang enggak gitu. Mana nih profnya ini? Di kelas teh. Belum bertanya. nama paleta saya tadi bahas nah. Dikasih hadiah. Pak Ilman. Belum bertanya ini. Aduh, belum dapat THR kan bertanya. Lebih cair gitu. Tanya Ustaz Ilman, tanya Ustaz Ilman. THR ya. Wah ini efek turun nih Pak Ilman nih. Pak Adi jangan geleng-geleng aja Pak Adi. TPD juga belum cair. Ditanyainnya THR Iraha gitu. THR naik ya. Prof, sudah terlihat lagi Prof. Oke, muncul lagi nih. Prof, mungkin itu tadi kenapa sering putus-putus karena itu punya Prof office-nya situ udah terbaca itu tuh. Ini sudah lihat. Hanya ini kok selama ini nggak pernah begitu. Ya. Ini bagaimana amalan kita semua kali. Tergantung amal ibadah, Prof. Tergantung amal ibadah. Udah jalan belum? Udah Pak. Sudah Prof, sudah.
Sudah, Prof. Ya, Sudah muncul, Prof. Lanjutkan biar mutu. Selalu perhatikan Pak, biar saya kabupaten kan kemarin jadi di kota. ya kita sampai ke sini ya. Jadi ini pedoman untuk melakukan penjaminan mutu. Ada 3 standar: input, proses, dan standar luaran. Dengan substandar kelompok input, standar isi itu 2 kurikulum, standar kedua dosen dan guru serta tenaga kependidikan. Yang ketiga standar sarpras, dan keempat standar pembiayaan. Standar proses yang kelima itu tadi proses pembelajaran sudah kita bahas di belakang sebagai core value untuk meningkatkan pendidikan bermutu. Itu ya berawal dari mutu pembelajaran. Ya, 6 standar penilaian, standar pengolahan, dan yang standar luaran 1 yaitu standar kompetisi lulusan. Nah, mengacunya ke sini. Sepertinya sederhana, tapi tak sederhana seperti tulisan ini. Ya, oke. Mudah-mudahan lancar ini. Berjalan? Sudah, Prof. Sudah, Prof. ada berjalan. Jalan-jalan. Jalan-jalan ya. Nah, kita lihat di mana porsi yang harus dilakukan oleh guru dan orang-orang yang mengajar. Peran sentral dan sangat strategis guru dalam penjaminan mutu pendidikan. Ya, karena Bapak yang hari ini pesertanya guru, maka saya sebut guru. Ya, nanti kalau dosen ya dosen. Peran guru termasuk dosen itu ada 6 standar. TJU itu tanggung jawab utama dan berkolaborasi. Ya, sedangkan peran lembaga cuman 3 standar tanggung jawab utama dan 4 standar sebagai memfasilitasi. Ya, standar input, standar guru dirinya sendiri menjamin mutu dirinya berkualitas dan profesional. Tanggung jawab utama guru, tidak bisa diambil orang lain itu. Standar proses, apa yang bisa dilakukan oleh guru? Standar isi, sebagai pelaksana menerjemahkan kurikulum, ini kolaboratif. Karena kurikulum bukan tanggung jawab guru, tapi tanggung jawab menerjemahkan dan mengimplementasikan kurikulum. Standar proses kembali, yaitu standar pembelajaran. Ya, ini tanggung jawab utama guru dan kolaboratif. Kolaboratifnya apa? Dari dukung sarpras. Ya, yang harus disediakan mendukung di masjid dong, segala macam kan itu kan. Nah, guru menjamin mutu yang langsung bisa dijamin itu pembelajaran yang luas dan dalam. Karena itu indikator mutu pembelajaran yang berkualitas. Standar proses lagi standar pengelolaan pembelajaran. Benar-benar. Apa intinya? Membuat program pembelajaran ini tanggung jawab utama dan kolaboratif juga, ya, berkolaborasi dengan pihak lain. Tanggung jawab utama, bagaimana membuat program pembelajaran juga harus luas dan dalam agar pelaksanaannya luas dan dalam juga. Dan yang seterusnya standar penilaian. Ya, ini bagaimana mutu soal yang dibuat. Ya, tanggung jawab utama guru dan kolaboratif. Dan standar luaran apa yang bisa dilakukan oleh guru? Standar kompetensi lulusan, yaitu mutu luaran, tanggung jawab utama dan kolaboratif. Nah, 1, 2, 3, 4, 5, 6 standar yang bisa dilakukan oleh guru. Artinya 70% standar pembelajaran itu, pendidikan itu ada di tangan guru dan dosen. Jadi parah sekali kalau pemerintah tidak menghargai itu, ya, karena sangat sentral dan strategis perannya. Tilo doang kan? Ya. Lamun di ruang kelas tilo baik kumaha? Kelas tilo baik di ruang kelas tilo. Nah, bagaimana skenario di sekolah kalau ingin menjamin itu? Langkah perbaikan dan peningkatan mutu pendidikan di Banten si posisi ya, yang dilakukan seharusnya perbaikan dan peningkatan mutu.
Mulai dari pertama, ini langkah-langkah kerja. Oh, yang Ini pengawas. aplikasi sifatnya ini, ya tentu tidak seklek seperti ini, bisa soalnya menyesuaikan coba nanya disesuaikan KPA dengan institusi masing-masing. lamun Bentuk teu kurang tim dibantu seperti penjamin mutu lamun pendidikan soalnya di sekolah. lamun cek Pak oke Ya, berarti kayak tinggal sudah make. terbentuk dengan baik, Heeh. orang-orang yang mau kerja, bukan orang-orang yang sekedar Cuman mau didinya tak kudu duduk satu dipantau pekerjaan. bener Pak soalnya Rakor tim, rapatlah koordinasi di pojok tim pannya. membicarakan untuk membuat standar mutu. Tahap ketiga, Sayangnya SPI lamun membuat jadi standar di mutu pojok, sekolah. jadi dibuka Tadi pas yang dibahas pelaksanaan di UN ujian slide gitu nya, setelahnya lamun terus beres sebelumnya. ujian Kemudian dan terus standar mutu sahkan posisinya dokumen mutu sekolah bisa mah dengan lamun can aya naskah kepala pengawas sekolah, ulah ka dibuka misalnya. gitu kecuali aya bapak Setelah nu itu, standby jadi lakukan ulah sampai tim barudak SPI membuat sorangan borang yang didinya. audit mutu. Ya, membuat borang mutu. Setelah itu, ya tim SPI sekolah melaksanakan audit mutu di sekolah. Ya, audit mutu sekolah. Ya, dari 6 ke 7 itu panahnya hilang, belum dibuat, kalau lupa kali. Sanlat Tim eta SPI merakor tentang instrumen hasil sanlat audit. kumaha. Bagaimana hasil audit kita secara objektif. Masuk ke 8, buat keputusan status mutu sekolah tersebut. Apakah terjamin? Kalau terjamin kualifikasinya apa? Ya, baik sekali, atau unggul misalnya. Dan 9, keluarkan sertifikat bahwa ada terjamin mutu sekolah unggul. Ini contoh ya, unggul dan lain-lain. Nah, ini harusnya minimal ada 9 tahapan. Ini cara kerja SPMI di sekolah. Tentu tidak kaku seperti ini, tapi minimal ada yang masuk seperti ini, disesuaikan dengan kondisi tempat masing-masing. Ya, itu. Nah, setelah itu bagaimana contoh yang bisa dilakukan oleh tim mutu ya dalam menetapkan standar mutu. Sistem jaminan mutu quality assurance memastikan semua proses dan kinerja dilaksanakan sesuai standar mutu. Nah, ini format membuat dokumen standar minimal. Ya, ini minimal, ini contoh aja. Silakan dikembangkan. Tapi ini karena pelatihan ada aplikasi contoh. Standar isi, substandar, standar input, substandar, standar isi, standar pendidik, non pendidik, standar sarpras, standar pembiayaan. Saya kasih satu contoh, standar isi, buat kurikulum sekolah, satu mata kuliah atau satu mapel dengan 36 GB per semester. Itu misalnya indikator kuantitatif. Indikator kualitatif tersedia bahan ajar, sumber belajar, dan laboratorium yang lengkap untuk menunjang kurikulum sekolah tersebut. Kalau dulu mulok ya kali ya. Standar dik dan pendidik dan seterusnya silakan dilanjutkan. Saya akan ambil contoh lagi bagaimana standar kompetisi luaran. Misalnya dalam bikin standar. Standar kompetisi luaran dikatakan bermutu dibuat. Kalau lulusnya minimal 80 dengan interval sampai 100. Ya, itu katakan bermutu. Misal, ya silakan sekolah sendiri merekayasa standar sesuaikan dengan kemampuan. Kira-kira standar berapa kita bisa menjangkau yang realistis. Indikatornya, kalau dia lulus dengan nilai 90, tentunya dia terampil semua mata pelajaran yang ia dapatkan. Tidak hanya terampil IPA, tidak hanya terampil matematik, tidak ada terampil PPKN saja atau yang lain, semua harus terampil. Ya, itu mutu secara kualitatif. Oke, ini bisa dikembangkan ya. Contoh yang sederhana ini. Nah, kemudian ini bagaimana siklus peningkatan dan penjaminan mutu pendidikan di sekolah? Ya, kita gunakan PPEPP P1, tetapkan standar. Ya, berpikir ya standar apa yang harus dibuat. P2, misalnya tahun kapan tetapkan standarnya? Tahun kapan P2 dilaksanakan? Nah, itu harus disepakati juga. P3, penilai bukan P3E,
ya E saja, ini penilaian standar, ya E penilaian standar, ya bukan P3 tapi E penilaian standar, ya penilaian standar. Nah, akan audit mutu. Nah, kemudian P4 kalau sudah diaudit baru pengendalian standar, dikendalikan yang mana yang sudah bagus jangan sampai merosot kembali, ya yang mana yang belum bagus ditingkatkan. P5 peningkatan standar, yang sudah berhasil mencapai standar tetap dipelihara dan ditingkatkan atau menambah standar-standar plus yang perlu dibuat. Misalnya kalau di perguruan tinggi yang tidak ada standar pendidikan nasional bisa membuat standar mutu kerjasama, itu peningkatan standar. Dan pada akhirnya mutu pendidikan itu meningkat dan terjamin. Lakukan kapan dilakukan ngajina sajud atau ain atau surat, ya, itu total quality atau pakai waktu. Ini waktunya berapa menit sampai jam berapa? Kemudian pemberdayaan daya dukung untuk menghasilkan mutu. Jadi skenario-nya dari 8 standar itu artinya standar 1 sampai 7 itu fokusnya untuk meningkatkan kualitas lulusan. Isi pendidik, sarpras, proses penilaian, pengelolaan dan pembiayaan semua menuju kepada tercapainya SDM yang bermutu, yaitu diawali dengan sekolah lulus dengan kompetensi yang berkualitas secara kompetitif dan berkualitas secara komparatif. Jadi berani bersaing dimanapun, kapanpun, baik dalam, baik lokal, nasional maupun di ranah global. Ya, itu. Nah, ini skenario untuk tahapan pembentukan kinerja berbudaya mutu. Apa yang dimaksud dengan kinerja berbudaya mutu? Bekerja taat dan patuh SOP. Sabihis. Bekerja sesuai dengan standar operasional prosedur. Itu salah satu dokumen strategis dalam perbaikan mutu. Itulah yang disebut dengan kinerja berbudaya mutu. Jadi bekerja taat dan patuh SOP, standar operasional prosedur. Ya, tahun pertama misalnya silakan di tahunnya berapa? Dimulai dari dorongan eksternal. Eksternal 75% menginginkan lembaga itu bermutu. Justru motivasi internalnya baru 25%, kecil. Ini status Ingarso Tolodo. Tahap berikutnya mungkin 2 tahun kemudian misalnya dorongan sama kuat. Pihak luar menurun 50% mengendaki mutu, pihak dalam meningkat juga memang 50%. Kami bermutu. Muhammadiyah Mangunkarso. Tahap ketiga mulai berbalik. Sama Fatihah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Dari dalam benar atau Bismillahirrahmanirrahim. Justru motivasi internal lah, keinginan kita pengelola dunia pendidikan lah yang ingin bermutu. Maka itu namanya Tutpuri Handayani. Nah, ini proses, tidak semua butuh latihan, ya. Bekerja soal SOP. Guru, dosen kalau mau mengajar harus pakai RPS. Tapi kalau guru kan katanya RPS-nya kan ada dari kementerian kan, ya sudah dibuat oleh kementerian. Ya kalau dulu kan namanya modul ya dalamnya itu kan nama judulnya. Tapi kalau dosen kan cuma dapat judulnya doang.
ya. Jadi Oke, mutlak maaf ya Bapak benar-benar sambil zoom ya. merekayasa. Jadi mudah-mudahan RPS tidak itu kalau terganggu. dosen Ayo. itu ya dari nol besar. Nah, disitulah membutuhkan kemampuan dan pemahaman yang tinggi, idealisme Ulangi, yang tinggi, profesionalisme yang tinggi, agar menerjemahkan kurikulum dalam bentuk RPS itu benar-benar luas dan dalam. Ya, tapi tidak sedikit juga ada juga dosen bukan dalam Z tapi perkuliahan Z. tidak ada seminar, tidak ada Z. diskusi. Coba ikutin ya, Bapak. Z. sepanjang semester, yaitu Z. artinya mahasiswanya masih dianggap sebagai SMA. Itu keliru besar. Coba, ada juga yang mengajar misalnya ada diskusi seminar. Oke, coba Nanti ulangi. setelah ada diskusi seminar sudah, anak-anak sudah Ulangi. diskusi seminar sudah. Oke lah, kalau sudah bubar, tidak ada responsi apa-apa, tidak ada pengayaan apa-apa dari dosen ataupun guru. Bukan Itu Z ngajar tapi yang Z. dangkal. Ditanya apakah dia sudah mengajar? Betul, sudah mengajar. Ada juga guru yang mengajar misalnya telat dan mengajarnya suruh mendiktikan buku di kelas. Ada juga, itu pengalaman masa lalu saya waktu SD SMP. Saya sering sekali mewakili guru mendiktikan, membacakan, silakan ketua kelas catatkan halaman sekian sampai halaman sekian. Gurunya nggak tahu kemana, kita diktikan di kelas. Kalau ditanya, apakah itu gurunya sudah mengajar? Sudah, karena materi sudah diberikan. Tapi apakah pengajarnya benar dan bermutu? Jauh dari kualitas. Pasti MTS sama Bapak di itu ininya. contoh-contoh yang keliru. Duduk di bawah. Oke, kita lanjut. Buka Quran masing-masing dulu, boleh di HP ngapalin. Nanti sama Bapak mau dites. Pendidikan bermutu itu harus disadari bersama. Walladzi qaddara fahada. Ya. Satukan yang samakan langkah untuk mencapai yang terbaik. Sebentar Karena Bapak bawa itu harus bebas nilai. Ya, tidak boleh diintervensi untuk kepentingan apapun. Intervensinya boleh secara bersama-sama. Misal, standar dibuat 9 sampai 10 misalnya. Ya, ini ketinggian. Bukan kepala sekolah, bahkan direktor yang langsung merubah chair dirubah menjadi 7. Bukan itu. Itu tidak bebas nilai namanya. Tetapi tim mutulah yang kembali rapat, yang kembali rakor untuk membicarakan kenapa dipandang ketinggian, apakah sarana kita yang tidak cukup untuk mendukung itu, apakah SDM kita tidak cukup untuk mendapat itu. Oke, realistis, kita sarananya terbatas, SDM juga terbatas, maka kita turunkan tahun ini menjadi bila perlu 7 sampai 9 misalnya dikatakan berkualitas. Silakan. Jadi itulah yang mengintervensi LT Mutu sendiri berdasarkan hasil. Coba ulang lagi dari mana tadi? Ini nih yang lebih nih. Walladzi kajian strategis lingkungan strategi itu adalah kajiannya melakukan pendekatan SWOT. Ya, walladzi qaddara fahada. Didukung di sekolah perguruan tinggi itu bukan pendapat masing-masing mikir di awang-awang, tapi dikaji pakai instrumen akhrajal mar'a berbasis SWOT ya, supaya objektif. Maka samakan. Coba ikutin Bapak. Ya, semua orang yang ada di lembaga itu bangun bersama bahwa kita memang perlu memperbaikan mutu. Kalau sudah sama persepsi, tapi pakai ininya nih, suara tenggorokannya dikeluarin ya. Jelas ya, cara nyingsing ya. Ulang lagi coba. Kita semua, jangan lagi ada yang mau ke kiri, ada yang mau ke kanan, atau nanya itu ada uangnya enggak, kalau ada uangnya enggak rajin, kalau ada uangnya rajin. Itu belum. Ulang lagi sampai bisa. Oke, tumpuh tanggung jawab bersama, tidak cukup. Maka bangun kemauan bersama. Kita sama-sama punya kemauan yang tinggi untuk memperbaiki mutu. Belum cukup itu, harus memiliki kemampuan yang merata, sama-sama paham apa walladzi akhrajal mar'a. Belum cukup juga itu, dan nomor 5 wajiblah harus bekerja sama atau berkolaborasi. Nah, dari 1 sampai 5 kalau sudah tercipta sanuqri'uk fala tansa, sudah tidak ada alasan untuk tidak ada kap sanuqri'uk fala tansa. Ada sekolah tidak favorit, padahal sama-sama milik pemerintah, sama-sama gedung sarpras dan gurunya
11,5 12 atau 11,75 banding 12, artinya bedanya cuma 2% doang. Fa Kalau wa di nuyassiru Kota Serang kalil ada SMA yusra. itu yang favorit tidak favorit, ada yang favorit nomor 2, ada yang tidak favorit sama sekali. Kenapa itu terjadi? Pada sama-sama milik pemerintah dengan Ulang lagi, saya fasilitas yang dakaru 9,99 relatif sama, maka saya nyatakan yang tidak favorit adalah kegagalan kepala sekolah. Itu jangan tersinggung. Ulang lagi, Lebih baik pada berhenti jadi kepala wadakaros sekolah malu. Kenapa sekolah A favorit? wadakaros marabbihi fasolla. Dia punya 40, kita punya 39 misalnya. Labnya sama, bukunya sama, gurunya sama, gedungnya sama, 99% sama. Kenapa kita tidak favorit? Itu menjadi pukulan bagi kepala sekolah. Ya, kepala sekolah wajiblah memahami pertama bagaimana memberdayakan SDM-nya, bagaimana mengolah sampahnya siapa untuk Pikram ya? meningkatkan Beres, kualitas Pikram. agar bercitra dengan baik. Maka saya sarankan Ayo, siapa lagi? teman-teman yang selepot Ayo gerak, itu nukarak lakukan datang studi tadi si banding, ihnya ihala ya. studi banding paralel setara kepada sekolah yang favorit itu. Biasanya ngajinya per ain per lembar atau per surat? Biasanya per studi banding yuk ke ain, ya udah sok yang buka. favorit. Tanya baik-baik, jangan malu-malu. Bagaimana bapak-bapak dan ibu guru, kepala sekolah segala macam, sehingga isma bapak ini terdengar favorit segala macam. Karena kita sama-sama dari pemerintah, wajiblah saling membantu, saling menolong, saling terbuka. Begitu seharusnya. Salah satu strategi perbaikan mutu adalah benchmarking. Ya, studi banding, bukan studi banding jalan-jalan yang habis UTS, habis UAS, habis ujian, studi banding ke Jogja, ke Bali, kemana-mana. Jadi berapa? Ya, yang Jawa Barat dipecat 150 kepala sekolah karena diimbau tidak studi banding, satu studi banding. Ya. Studi banding Berarti Al-Baqarah ya? Ya, ayat berapa? Secara paralel atau secara setara, ya, kepada SMA atau SMP yang favorit, agar kita bisa mencontoh. 20 ya, itu seharusnya yang menjadi pukulan. Ini ya yang ya kado. Ya, kita lanjut dikit yang lagi ya. Coba awalnya apa? Kita baca 10 ya. Nah, ya. Ini cuma 21 berarti kasep ya. Mungkin bapak-bapak. Ayo, ya, gambar ini tidak akan ada di buku manapun juga. Yang punya seperti ini ya mungkin dari saya, karena tidak ada di buku manapun juga ini yang gambar seperti ini. Ya, inilah perjalanan kurikulum kita secara nasional. Ya, kita wadah kurikulum nasional mulai 1947. Sebelumnya ada kurikulum jajahan Belanda dan Jepang. Nah, kalau kita lihat kurikulum ini sampai gini, pokoknya kalau Bapak nggak bilang stop, bilang ulang, berarti lanjut aja ya. Jelas ya kalau Bapak bilang stop atau Bapak bilang ntar diulang lagi, kalau berkurang ya. Lanjut aja. Ya. Yang lebih kacau lagi, mulai 2000 sampai 2025 kemarin, itu rata-rata 3 tahun 8 bulan satu kali berubah. Tetapi kenyataannya, ya, mutu pendidikan biasa saja. Lantas apa yang dirubah di kurikulum itu? Lantas apa yang disediakan dari kurikulum? Sebaik apapun kurikulum, kalau tidak disertai dengan daya dukung, tidak mungkin akan menghasilkan lulusan yang baik. Ya, itu. Nah, ini pemahaman wawasan bahwa secara kurikulum dinamika kita. Pendidikan karakter itu mulai dari 1947. Ini jargonnya diberi oleh Presiden Soekarno bahwa pendidikan Indonesia itu berbasis karakter agar dapat sederajat dengan bangsa lain. Itu jargon kurikulum pertama 47, 50 baru 3 tahun sudah dirubah, ya, 58 dirubah dan seterusnya. Ya, itu. Nah, ini pemahaman tentang kurikulum. Ya. Ya. Uiddat lil kafirin. Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa
memang kita butuh mutu. Iya, karena nilai strategis yang bermutu itu minimal ada 9 ini. Mutu itu tergantung konteksnya. Kalau manusia bermutu, maka simbol kejujuran. Kalau produknya itu bermutu, karena juga simbol kejujuran yang membuat produknya. Ya. Yang bermutu itu apakah saya keteraturan. ini nih? Ya, yang bermutu itu produk yang patuh pada SOP. Yang bermutu ini dikerjakan orang-orang yang tertib sesuai standar. Yang bermutu itu dapat dipertanggungjawabkan. Yang bermutu itu murah, tingkat kerusakannya rendah dan lama, tidak rusak-rusak. Yang bermutu itu meningkatkan daya saing, dan yang bermutu itu merupakan kebutuhan semua orang, dan pasti yang bermutu itu memiliki citra yang tinggi. Itulah alasan yang diambil untuk bermutu. Ya, oke. Ya, ini sudah mau terakhir. Ya. Yapen itu saya singkat layanan pendidikan ya Bapak Ibu. Ya, jadi yang bundaran tengah Yapen layanan pendidikan. Ini judulnya. Karakteristik pendidikan tidak bermutu. Judulnya. Ya. Karena tidak panjang bihada. Tidak tertib. Tidak menyenangkan. Kita balasnya kelompok mengajar aja. Ya. Layanan pembelajaran yang tidak bermutu. Lu pendek yudil bihi. Tidak tertib, tidak disiplin. Ya, tidak menyenangkan mengajarnya, tidak memuaskan, tidak bertanggung jawab. Apa yang disampaikan tidak terjangkau, mahal misalnya pelajarannya, tidak sesuai dunia ulang tapi dari sini dari wa amal ladina kafaru tidak bisa dijamin. Bismillah. Ya, tidak terjamin, dan akibat yang ke-9 ya tentu akan berdampak mendengar citra yang buruk. Jadi semua dunia pendidikan punya citra belum nasional, belum global, ya karena mutunya masih rendah. Ya. Coba kalau bukan TV yang bermutu di dunia mengglobal kan namanya, ya. Oke. Nah, ini yang paling akhir. Penyebab, ya. Faktor penyebab pendidikan yang tidak bermutu. Pertama tadi layanan tidak berstandar. Terlalu lama atau lambat memberikan layanan. Telat misalnya. Ya. Layanan tidak menyenangkan. Ya. Kemudian yang paling utama kurang perhatian dari top leader. Apakah pimpinan tertentu, ya, dan termasuk pemberi layanannya kurang sejahtera. Tapi sekarang kan semua sudah sejahtera karena guru kan sudah bersertifikasi, dosen sudah bersertifikat. Ya tentu itulah kemampuan pemerintah. Ya artinya kita sudah 2 kali gaji pokok kan begitu kan. Ya saya kira tidak boleh mengeluh lagi atas kesejahteraan itu, karena kalau imbal pemerintah dibandingkan dengan kebutuhan tentu memang tidak relevansi, karena hasrat itu tak terbatas. Tidak ada manusia di dunia ini yang dengan sengaja yang membatasi hasratnya. Contoh, dia kaya raya tapi hasratnya dibatasi. Cukuplah saya ke kantor pakai motor sajalah, ngapain pakai mobil juga, nggak bakal terjadi kan. Nomor 7, mengabaikan sifat pelanggan, karakteristiknya, latar belakangnya segala macam. Dan yang kedua, mengabaikan pelanggan tidak ditanggapi. Nah inilah ada Pikrama yang lain mah penyebab pendidikan itu bisa tidak berkualitas. Kamu ini sendiri kali ya Pikram. Oh beda. Kamu yang mana? Terima kasih. Pakai tangan kanan nunjuk Al-Quran mah. Pamali. Sedikit Alif Lam Mim. Bagi kita semua, terkhusus bagi saya sendiri. Kenapa? Karena saya diberi kesempatan untuk selalu ingat akan hal-hal yang harus disampaikan, syiar ilmiah. Ya, nah inilah keasikan kita kalau bidang pendidikan. Jadi ilmunya atau pemahamannya bisa berjalan setiap saat, kan begitu kan. Perihal ya syiar ilmiah itu sama dengan syiar agama, menyampaikan yang baik-baik,
yang standar, yang terstandar sesuai standar itu wajib. Tapi apakah orang-orang mau mengikutinya? Ya itu tidak diwajibkan, tidak bisa kita wajibkan atau tidak bisa kita paksakan. Oke, Bapak Ibu, terima kasih. Ya, walaupun di tengah-tengah jalan kita banyak gangguan, tapi tadi kan sudah ada materinya, mudah-mudahan sedikit memberikan wawasan dan pencerahan untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Zal allazi wa yuqimunas sholata Pulang sama Mbak Ina, ke Mbak Ina. wa yuqimus ada nun di situ, wa yuqimunas sholata. Baik, terima kasih Pak Profesor Tio atas paparan materinya tadi. Ulang. Wow, kasep wow na didinya. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Bismillahirrahmanirrahim. Moderator sudah? Innal ladzina kafaru sawa'un alaihim a'anzartahum. Ulang. Innal ladzina kafaru sawa'un alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Khatamallahu ala. Sudah, kalau sudah tidak ada lagi saya mau awal. Gimana? Moderator? Baik Bapak Ibu, ada tawaran dari Prof narasumber kita. Bukan tawaran saya Pak, mohon maaf ya. Kalau memang waktu kan jam 10. Siapa? Kalau ada yang mau tanya, ya moderator ngomong dong. Silakan ya, Pak. Gimana? Siapa? Baru ini. Kalau nggak ada yang mau tanya, ya terima kasih. Ya. Tahun tata kerama kami. Siapa? Kebetulan saya baru pegang ini Pak. Baik Bapak Ibu, ada yang ditanyakan terkait dengan materi yang telah disampaikan sama narasumber kita. Dari saya ya Pak ya. Siap enggak Pak Billy? Boleh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Prof. Ini terkait dengan mutu, memang saya sudah ada di dalamnya beberapa waktu yang lalu, mulai dari ISO, kemudian masuk ke SPMI, dan sekarang di sekolah itu saya sudah ada ketemu dengan beberapa kepala sekolah yang secara sepertinya tidak terlalu aware dalam hal masuk ke dalam dunianya SPMI, semenjak SPMI itu masih memiliki dasar hukum. Kemudian setelah sekarang ini dasar hukum SPMI di tingkat satuan pendidikan sekolah itu yang asalnya kita dapat pedoman itu dari Permendikbud nomor 28 tahun 2016, di mana setelah sekarang ini itu dicabut, Prof. Sistem penjaminan mutu internal itu sudah tidak berlaku lagi di dunia satuan pendidikan atau sekolah. Dan ketika kalau saya lihat yang dari 53 tahun 2023 memang masih berlaku itu di perguruan tinggi.
Kemudian saya ngambil, dicabut oleh apa nih SPMI tahun 2028, nomor 28 tahun 2016 ini. Ternyata dicabut oleh Permendikbud nomor 9 tahun 2022. Istilah sistem penjaminan mutu internal itu tergantikan dengan istilah evaluasi sistem pendidikan. Nah, ketika saya baca isi dari evaluasi sistem pendidikan, tidak ada satupun berbicara tentang yang namanya kebijakan mutu, tidak ada yang disebut dengan kebijakan prosedur, tidak ada instruksi kerja, tidak ada formulir seperti yang ada di dalam sistem penjaminan mutu internal tahun nomor 28 tahun 2016. Padahal saya meyakini itu bagus banget. Dan perwakilan dari sistem penjaminan mutu internal ini memang mewakili dari yang kita kenal ISO, manual mutu, manual prosedur, instruksi kerja, hampir sama persis, tidak ada bedanya. Nah, pertanyaannya, ketika saya kehilangan kebijakan tadi, dasar hukum, akhirnya saya menggunakan evaluasi sistem pendidikan yang isinya tidak sekuat aturan yang sebelumnya. Akhirnya saya membuat sebuah kebijakan. Saya bicara dengan kepala sekolah yang saya bimbing, yang saya dampingi, kurang lebih begitu, Prof. Saya memperkenalkan evaluasi sistem pendidikan ini adalah adopsi dari sistem penjaminan mutu internal, karena bagaimanapun juga sekolah harus memiliki manajemen mutu. Ketika saya manajemen mutu mereka memang tidak eksplisit tertulis ke dalam sebuah dokumen, tidak begitu, Prof. Akhirnya saya mencoba untuk memasukkan dunianya SPMI masuk ke dalam evaluasi sistem pendidikan, yang nantinya akan saya coba sedikit ubah adalah evaluasi sistem pendidikan internal akhirnya, yang tadinya SPMI tetapi isi SP itu, evaluasi sistem pendidikan internal itu saya adopsi dari SPMI, kurang lebih begitu. Apakah bisa, Prof? Kurang lebih begitu. Terima kasih, Prof. Ya, saya tidak paham kalau ada SK yang dicabut. Ya kalau yang SK dulu terdahulunya lebih bagus dicabut yang tidak bagus, jadi tidak bagus, yaitu bunuh diri, ya, bunuh diri pejabatnya. Kayaknya Qurannya bukan pegang lagi nih ya. Kemungkinan yang waktu pertama yang membuatnya paham tentang itu sekarang dicabut karena saya bilang tadi alasannya bebas nilai. Tidak ada kepentingan terselubung membuat regulasi itu untuk membuat situasi menjadi tidak baik. Nah, kalau dicabut diganti yang tidak baik, ya untuk sekolah dasar pendidikan secara menengah derajat, kalau bukan tinggi kita jelas, ya itu suatu hal yang betul-betul bunuh diri. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk sekolah itu tidak dianjurkan untuk ISO, karena beda kajian. ISO itu tidak diakui oleh negara untuk sekolah. Itu. Boleh saja ISO itu hanya masalah manajemen, tidak menyangkut sampai ke detail masalah pembelajaran segala macam. Ya. Kalau perkantoran, kalau industri memang bagus kalau ISO, tapi kalau sekolah tidak. Nah, itu yang kedua. Nah, yang ketiga, prinsipnya mutu itu memang SPMI itu mandiri prinsipnya. Yang mandiri, direkayasa, dibuat oleh sekolah sendiri. Kalau mengacu kepada, mengacu prinsip, kalau memang aturan ada yang lebih jelek, maka kita harus mengacu kepada aturan, bukan aturan sistem mutunya yang dipakai, tapi standar nasional pendidikan yang kita pakai. Ya. Alihkan acuannya kepada standar nasional pendidikan, karena di situ juga banyak yang mengarah ke situ. Nah, kita pelajari, kita terjemahkan segala macam. Ya. Nah, itu kita bangun secara bersama-sama. Kenapa sekolah yang mandiri? Dari 8 standar itu tidak mutlak tahun ini begitu buat langsung 8 standar. Ya, bisa saja misalnya 2026 sampai 2028 standar 1, standar 2, 2009 2030 standar
3456. Tahun ketiga itu boleh seperti itu. Jadi sesuaikan dengan kemampuan sekolah masing-masing, tidak mutlak langsung semua standar dijamin. Jadi prinsipnya ya kalau memang ada pengganti yang lebih buruk, itu pengganti yang bunuh diri, maka kita harus cerdas memahaminya, gunakan pedoman-pedoman yang terkait seperti yang terkait dengan standar nasional pendidikan itu berlaku. Standar nasional pendidikan itu nasional standar, yaitulah menjadi acuan pokok. Ya, acuan pokok untuk membuat standar mutu. SPMI itu kan standar operasional itu kan operasionalnya. SPMI itu semua evaluasi mutu itu kerja kan audit. Ya, BPEPP itu kan evaluasi. Bagaimana mengevaluasi yang mutu itu? Ya dengan audit mutu. Apa yang diaudit? Ya minimal ke-8 standar itu yang skenario-nya mirip-mirip dengan akreditasi sebenarnya. Kalau akreditasi dilakukan oleh BAS atau BAN, kalau SPMI dilakukan oleh sekolah sendiri secara mandiri. Tapi aktivitasnya itu 99% mirip karena standar yang diukur juga sama. Itu dikembangkan itu. Nah kalau sekolah misalnya punya kemauan yang tinggi, jangan dipakai standar yang lama yang sudah rusak itu. Aculah standar nasional pendidikan yang masih berlaku, ya, yang terbaru. Nah kemudian bisa berkolaborasi ada teman-teman mungkin dari sekolah yang paham. Di situ ada tanda lam alif tidak? Dengan perguruan tinggi. Kalau lam alif tandanya apa? Perguruan tinggi ada LP3M. Tahu nggak tanda lam alif? Dilarang berhenti, ya. Atau bisa berkolaborasi dengan institusi secara pribadi untuk bimbingan menjadi bimbingan teknis bagaimana pelaksanaan mutu itu. Yang penting bagaimana prosesnya. Ada tidak ada pedoman SPMI mutu wajib dijamin. Itu. Kalau tidak ada secara nasional, Dinas Provinsi Banten proaktif dong melakukan itu. Ya, proaktif, tidak akan disalahkan kalau tidak ada pedoman kita melaksanakan standar mutu, tidak akan disalahkan. Tapi ingat, ya, di situ kan tidak ada anggaran untuk honor. Soal itu, begitu duduk sebagai tim mutu, hanya honornya, ya repot lah kalau seperti itu kan ya. Itu caranya, ya silakan. Intinya saya sudah dapat itu. Memang saya itu berada di vokasi, Prof. Jadi saya ada di dua kementerian sekolah dulu saya, Kementerian Pendidikan dan Kementerian Perhubungan Laut. Di dalam ketika masuk ke dalam sebuah evaluasi dari Kementerian Perhubungan Laut, mereka tidak akan pernah mengenal SPMI. Mereka meminta kita untuk masuk ke dalam ISO untuk bisa pengadaan skor. Dan itu jadi vokasi memang erat dengan dunia industri. Ketika dunia tidak akan pernah mengenal SPMI, itu memang kesulitan kita ada di dua kaki. Mana yang harus SPMI ketika berhubungan dengan pemerintah, mana yang ISO ketika berhubungan dengan dunia industri. Kurang lebih begitu. Tapi intinya saya sudah bisa menangkap. Insya Allah nanti akan saya kembangkan. Saya coba kembangkan. Terima kasih, Prof. Coba contoh, ada nggak SMP atau SMA yang sudah ber-SPMI? Saya dulu ada nggak yang lain? Coba soal yang lain. Simka, ada nggak yang sudah SPMI? Ya. Atau belum semua yang ada di sini? Atau nggak paham atau belum kenal sudah SPMI? Tapi mahasiswa saya S2 S3 itu pada ngaku kok sudah sekolah mereka pada menerapkan SPMI. Kamu udah ngajinya belum? Ya. Siapa? Mahasiswa saya di S2 S3 ada 5 mahasiswa S3 itu di Untirta. Kalau saya tanya mereka paham semua itu. Saya yakin secara SK ada di sekolah, tapi secara implementasi di tingkat teknis belum. Saya bisa pastikan itu karena di beberapa sekolah yang saya kunjungi SK ada, tapi implementasi belum ada, Prof. Ya, oke. Kalau begitu, ini kembali lagi kepada kita sendiri ya, kesadaran kita bersama untuk mentaati SK itu.
Kalau ada SK tidak dilaksanakan kan itu bentuk apa gitu kan ya. Putra kalau pengen duduk di Yang sebelah penting sini, Putri mau duduk apapun situ. istilahnya ya secara perlahan-lahan Atau boleh nunggu di luar, boleh. bahwa mutu itu tanggung jawab Putri, pribadi Jamreng, masing-masing kapan sesuai duluan? kapasitas dan Yang pertama, bagaimanapun kedua, juga dan itu ketiga, kolaboratif agar Ngaji. pendidikan itu Kalian ngaji ya? kalau Udah. maka kita butuh 30 tahun ke depan untuk memperbaiki Benar. situasi. Coba sama Bapak sedikit, Bapak. Saya udah bicara Fatimah. waktu Nanti Bapak juga pengen 2024, ngecek Erna sama Yunia. saya bilang 30 itu bisa unggul Fatimah. kalau dikelola dengan baik. Ternyata Nggak banyak, cuma ngetes aja. Kalian sudah bisa belum ininya makhrajul hurufnya? Tapi saya sekarang juga sudah katakan Udah, duduk dulu tidak Yunia. akan unggul kalau juga pendidikannya tidak unggul. Ya, mari kita lihat nanti 2030. Bagaimana? Tidak akan pernah unggul. Ya mungkin ibarat sekarang kan, iya. ISIPA 200 di Banten, 2 yang favorit, ya itu aja yang unggul kan. Tapi kita Ingat unggul ya, itu bicara nasional pokoknya dong. Bukan kamu ngaji aja. Kalau Bapak bilang stop atau Bapak suruh ulang-ulang. Kalau memang perlu Bapak perbaiki ya. Jelas ya. Terus usahakan baca sesuai makhrajul huruf, panjang pendeknya dibaca ya. Ngerti ya? Sok diulang lagi. Unggul artinya kawasan nasional. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Jadi gitu panjang pendeknya dibaca ya. Ada siapa lagi Bu Muriati mungkin? Ya, baik Pak. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Pertanyaan materinya cukup menarik, Prof, dan saya tertarik sekali ya dengan tentang mutu pendidikan ya. Nah, salah satunya tadi tentang kejujuran, nilai kejujuran, Pak. Saya setuju bahwa kejujuran itu adalah nomor 1 ya untuk meningkatkan mutu pendidikan. Nah, masalahnya, Prof, dunia pendidikan sekarang ini antara perguruan tinggi dengan sekolah menengah itu sepertinya terjadi miss. Contoh misalnya ketika perekrutan mahasiswa di perguruan tinggi, nah di sana itu kan meminta sekolah itu yang mendapatkan jalur undangan itu rata-rata nilai anak-anak itu harus tinggi ya. Nah kemudian akhirnya terjadilah itu markup atau di sekolah-sekolah itu Alhamdulillahirabbil alamin. Itu teh yang kamu baca tadi. Ya udah lanjutin aja sini nih. Akan diajukan untuk proses undangan tersebut, padahal itu seharusnya tidak demikian. Namun karena tuntutan tersebut semakin istilahnya di sekolah-sekolah semakin bagus nilainya itu, maka kamu ngaji pakai Quran yang mana? Ini jelas nggak? Atau perguruan tinggi favorit itu akan semakin banyak, Prof. Akhirnya itu terjadi berarti masih yang tidak sehat ya. Itu, Udah ya. kamu ngaji sampai mana yang juz amma? Jangan jauh-jauh berarti kalau kamu masih di juz amma bagian ayat surat apalagi apa? Sekarang muncullah solusi lain yaitu TKA. Namun TKA ternyata tesnya itu masih berbasis kognitif. Belum pada moral ataupun karakter ya. Padahal karakter itu tadi salah satunya adalah penting sekali juga. Selain coba apa kamu ngaji bagian apa? Mungkin itu saja, Prof. Masa lupa kamu cari. Jadi bagaimana kita sebagai pelaku agent of change ya di dunia pendidikan untuk merubah semua itu, Prof. Terima kasih. Terima kasih Bu Muriati ya. Iya, memang menyedihkan sekolah ini. Saya bagian orang yang kritis berarti dari sini nih. dengan kehadiran polisi pada waktu dulu ujian nasional murni. Kenapa ada polisi itu? Ya karena atau waduha sendiri karena sekolah yang waduha aja waduha. Sadar nggak itu? Berontak nggak itu nuraninya ke guru dan kepala sekolah? Bisa saja kita berontak, tapi itu kan masalah sistem nasional.
Ya, mau tidak mau kita harus patuh. Mawadda'aka rabbuka wa ma qala. Itu bukti bahwa kita tidak dipercaya sebagai guru, sebagai sekolah, ya. Maka hadir polisi pada waktu sekolah nasional. Kemarin saya mimpin itu S3, ya. Dia bilang, Prof, mohon maaf tidak bimbingan sebulan. Kenapa saya bilang tidak bimbingan? Saya disuruh bikin soal, pengawas ya padahal. Kok pengawas bikin soal? Iya, pada kecamatan itu, kabupaten itu, guru-gurunya tidak dipercaya bikin soal katanya. Wah, gawat. Soal ujian berbasis nasional, ujian sekolah ini kan, ya tingkat SMA. Ya, kalau begitu, ya kepala dinasnya nggak mau nyuruh guru. Yang benar itu. Coba ulang lagi. Wadduha. Mungkin pengawas bersama kepala sekolah ada ke kelompoknya, bikin kisi-kisi, kasihkan ke guru, bikin soal. Nanti soal kalau ada 10 SMA itu rapat, bawa soal masing-masing. Nanti soal masing-masing itu mau berapa soalnya, bikin 50-50 misalnya. Nanti mau keluar berapa serapat. Keluar 100, 500 soal kan, diambillah yang relatif rata. SMA itu rata-rata artinya 10 soal per SMA. Mengambil soal itu, dirapatkan. Itu dia. Kalau bocor segala macam itu kembali kepada integritas pribadi masing-masing. Disitulah. Yang kedua saya garis bawahi tadi, perguruan tinggi tidak membuat ketentuan syarat SMA. Jadi perguruan tinggi itu bukan membuat syarat, perguruan tinggi itu membuat standar. Standar itu raw'imbud, bahwa terutama yang undangan. Kalau yang lain nggak punya syarat, ikut tes kan begitu kan. Yang nilainya 1,5 juga boleh tes kalau boleh kan begitu. Pakai C juga bisa tes kan. Kalau yang tes, yang undangan memang punya syarat akademis dan akademis. Ya rata-rata ada eligible-nya kan, ada tesnya kan. Nah, kalau anaknya itu rata-rata 10 besar, itu ada kemungkinan akan masuk. Kalau anaknya 5 besar saja itu pasti masuk. Tapi sepanjang tahun, selama SMA kelas 1, 2 semester, kelas 2, 2 semester, kelas 3 juga 1 semester yang diambil semester 5-nya, selalu dia ranking antara 5 sampai 3 lah, atau 2 itu pasti masuk eligible untuk sampai PTN ya. Kalau itu rankingnya murni kejujuran anaknya dalam proses belajar dan kejujuran gurunya memberikan nilai berdasarkan kompetensi atau kemampuan yang dimiliki oleh siswa tersebut. Jangan ada memanipulasi data ya. Itulah salah satu bentuk kegagalan dunia pendidikan kita pada saat ujian nasional yang kelihatan betul ya, karena ingin ke perguruan tinggi segala macam nilainya diangkat-angkat. Jangan seperti itu. Nah kalau begitu artinya perbuatan yang salah. Maka mohon maaf, pribadi kita sebagai pendidik tidak pernah berupaya memperbaiki mutu. Padahal mutu tadi diperbaiki mulai dari diri sendiri, mulai dari yang paling kecil dan yang paling mungkin kita lakukan. Itulah perbaikan. Nah kalau kita suka manipulasi data, secara akhirat itu dosa. Bapak tanya, kamu ngaji ke siapa di rumah? Makanya kalau saya mengajar itu, saya selalu katakan kalau kuliah perdana, ya, saya tidak pernah menilai saudara dan jangan menjadi guru malaikat tanda petik. Kalau bukan saya kamu nggak lulus. Ingat. Guru itu hakikatnya tidak pernah memberi nilai dan menilai siswa, tapi yang menilai dan mendapat nilai siswa itu dirinya sendiri tiap sore atau habis maghrib belajar dan menjawab soal-soal ujian. Itulah mereka menilai sendiri. Nah kalau guru, apakah guru memasukkan ke rapat untuk memberi nilai? Bukan, itu hanya bagian dari tugas administrasi saja supaya tercakup dalam raport. Jadi camkan di hati masing-masing sebagai pendidik bahwa guru tidak menilai apalagi memberi nilai siswa, tapi yang menilai dan mendapat nilai itu adalah siswanya sendiri. Karena panjang pendeknya di sarana dan prasarana,
tapi keberhasilan siswa tetap ditentukan oleh dirinya sendiri. Titik, tidak ada lain. Ya, itu kalau mau mengangkat mutu, jangan dicampuri. Campurannya kalau kita asesmen ternyata matematik tidak lulus sesuai KKM lah misalnya. Asesmen bukan dievaluasi. Nah, kenapa tidak lulus matematik? Kok dapat 3? Bagian mana yang sulit matematika itu? Oh, bagian ABC, Pak. Oke, kita bikin jadwal. Bapak kayakan. Tidak perlu bayar bimbel. Remedial atau pengayaan itulah boleh campur treatment, dan itu remedial dan pengayaan itulah salah satu bentuk quality assurance dan penerapan manajemen itu. Jadi remedial dan pengayaan itulah bagian dari penerapan manajemen mutu. Tadi asesmen itu bagian dari total quality control. Ya, ditanya, ya, jangan langsung kejar dinaikkan nilainya. Ayat berapa? Bagian ayat berapa tadi? Cara perbaikan proses, ya, perbaikan proses. Ya, sok ulang lagi boleh ya, maaf. Ya, jadi jangan disalahkan. Perguruan tinggi tidak membuat syarat untuk lulus atau buat tes, tapi bukannya membuat standar minimal dan standar maksimal, terutama yang jalur undangan. Ya, jalur undangan itu 25% prestasi non akademik. Lampirkan di Untirta yang katam 30 juz anak SMA, tidak usah tes, masuk. Ya, katam 30 juz, lapor ke rektor. Kalau itu tahun lalu ya, nggak tahu kalau tahun yang akan datang. Ya, apa dicabut atau belum peraturannya? Tapi tahun lalu masih terekspos yang katam 30 juz tidak tes, langsung diterima masuk di Untirta. Ya, itu. Bahkan ada dosen, anak dosen, mohon maaf, anaknya di ITB, mohon maaf, dia dari keluarga yang berterbatasan, perempuan, langsung tidak tes, diangkat jadi dosen. Itu prestasi. Sana tuh laptop lah. Ya, itu. Karena tentu di dalam wawancara lah, minimalkan begitu. Udah beres. Itu jadi mutu itu sangat penting. Kamu udah bagus, lancar, tapi jangan ngebut-ngebut. Akhirnya yang panjang dibacanya pendek, ya. Jelas ya. Ngaji ke siapa Yunia? Perbaikan mutu itu adalah setiap di rumah udah nggak ngaji. yang lebih baik ke orang tua atau ke siapa udah, tapi ngaji sendiri enggak juga. Jadi walaupun udah enggak ngaji ke siapapun tetap ngaji sendiri, ya. Jelas ya. Ini dengan yang kemarin, kalau ini lebih buruk hari ini, maka besok kita berusaha untuk perbaikin. Sederhana konsep perbaikan mutu itu sebenarnya, tapi harus konsisten, continue, dan berkesinambungan. Itu prinsip perbaikan mutu. Nggak bisa putus-putus. Kalau putus-putus, pepatah klasik, mohon maaf, itu namanya angat-angat teh kotok. Nggak jadilah itu kalau seperti itu, mengemas mutu. Oke. Terima kasih, silakan. Terima kasih. Ya, saya senang Bapak-Bapak karena saya sangat bangga dan sangat bersyukur diberikan waktu untuk syiar seperti ini. Artinya kita minimal punya penyegaran untuk kita bergerak di bidang pendidikan, apalagi ini Bapak-Bapak guru SMA, SMK dan sekolah khusus adalah pendidikan menengah terakhir untuk menjangkau pendidikan tinggi. SMK adalah bagi yang tidak mampu untuk bekerja. Nah, kita terutama SMK tadi butuh lulusan itu kan teaching factory. Teaching factory itu artinya bagaimana pembelajaran itu relevan dengan dunia usaha dan industri. Nah, bagaimana kalau SMK teknik mesin? Ya, tidak ada motor untuk praktek bongkar turun mesin, tidak ada mobil untuk turun mesin segala macam. Misal, apakah sesuai nanti laboratoriumnya dengan dunia usaha dan industri perbengkelan? Kan repot itu. Coba bagian ayat berapa ya? Ya, yang factory itu kan butuh sarana, ya. Nah, nanti setelah praktek kayak kesehatan, saya kan dulu dosen kesehatan. Kita kalau mau menyuntik saja itu ada boneka yang laptop.
1 jam kita belajar teori sudah menyuntik, 1 jam langsung praktek. Yang sama persis kayak manusia gitu. Nah, nanti semester kedua langsung praktek benaran. Nah, 99% apa surah ayat berapa? Labnya sama dengan dunia nyata. Itu baru relevan dengan dunia usaha dan industri. Kalau tidak 99% kurikulumnya sama, maka boleh, jangan putus asa. Perbanyaklah praktik atau magang yang ini diperbanyak. Ya, kan kurikulum SIMK itu harusnya paling tinggi itu kan ya 60% itu teori paling tinggi. 4%-nya praktek. Ya, lebih bagus kalau 50-50. 50 teori, 50 praktek. Itu kan lebih bagus. Terutama untuk teman-teman kita yang bukan SIMK, karena SIMK memang dipersiapkan bagi yang tidak mampu untuk bekerja. Ya, kita tulis indikatornya itu. Saya cari daya saing SIMK Banten belum ada kuantifikasinya. Tapi daya kasih di kalimatnya itu SIMK terus berbenah diri untuk lebih baik. Nah, itu yang saya cari di AI. Jadi belum ada peringkat-peringkat di situ. Artinya benar kata Bapak Ibu tadi. Artinya belum pernah dilakukan penjaminan mutunya. Ya. Yang ada juga raport pendidikan belum juga ada kuantifikasinya sampai di mana posisinya. Yang ada narasinya raport pendidikan kita selalu membenahi agar lebih baik dari tahun ke tahun. Cuman itu pernyataannya. Ini bagaimana kita pendidikan kita di Banten kalau begitu cara bicaranya. Ya, ingat, mutu itu harus terdefinisi secara kuantitatif dan secara kualitatif. Kamu bagus. Selama itu tidak masih ngaji di siapa? maka sulit untuk mengatakan udah bagus sampai kamu di ya. mana Tinggal pertahankan, jangan merasa mutu. sudah beres ya, terus ngaji ya, paham? Sudah kalau. Oke, Bapak Ibu. Ya. Yunia sini dulu sini ya. Buka aja dulu sini. Ya, senyum dong. Udah, kamu Irna udah beres. Silakan. Duduk. Waktu masih 10 menit. Sekarang Bapak tanya, tadi kamu ngaji Al-Baqarah ayat berapa? Nah, Bapak tanya, kalau Al-Quran itu si ayat dulu atau si nomor dulu? Atau apalah sejenisnya, maka nanti Bapak Ibu yang lain tolong dinilai. Begini. Ayat dulu berarti yang kamu baca bukan ayat 20, tapi ayat berapa? Pekerjaan kita adalah di bidang pengawasan. Mana coba bacaan lo, coba Pak. Berbagai macam karakter guru, sifat guru, kemampuan guru. Ini ya, ini berapa ini? Nah, Bapak tanya ayat dulu atau nomor dulu? Ayat dulu, berarti lamun Yunia baca yang ini, berarti bukan yang ini, tapi yang mana? Kebanyakannya beredarnya begitu. Astagfirullah, atau yang ini nong. Nah, yang ini nih. Kan ayat kamu kan baca dari sini ya, ke sini, ke sini, ke sini. Nah, berarti kamu yang kamu baca itu yang ya ayuhan nasu ya. Nah, itu berarti ayat 21. Paham ya? Jadi supaya kamu di mana-mana nggak malu-maluin ya. Jadi jelas ya. Kalau baca Al-Qur'an itu kan ayatnya dulu terus nomor ya, jelas ya. Jadi kalau di rumah dulu ngaji ke siapa? Gitu, nanti si gurunya orang saya terima dari universitas. Ngaji lagi ya? Ke siapa aja bebas, yang penting kamu minimal seminggu sekali, jangan sampai udah merasa bisa kamu nggak belajar ya. Bapak sampai masih SMA, SMA sampai kuliah Bapak masih belajar ngaji ya. Jadi kamu jangan ngaji sendiri, tetap harus belajar ya untuk mengingatkan hal-hal yang salah ya. Jelas? Selain ini ngerjain tugas ya, sok disimpan dulu Al-Qurannya nong di sana, boleh ini. Nah, kita harus gimana nih untuk proses begitu? Sebagai pengawas, ya, Bu, kita tahu mutu gurunya ada. Memang iya, kita harus melaksanakan diklat, entah apapun lah, upgrade kemampuan dari mereka. Tapi terpulang lagi, kita mengadakan upgrade. Kalau yang mau di-upgrade itu basic pendidikannya sama dengan kita, oke, kita bisa memberikan pembimbingan dan segala macam. Tapi kalau misalnya basic pendidikannya itu beda, kita harus upgrade, kita harus adakan pelatihan dan segala macam. Sekolah itu selalu terkendalanya dengan nggak ada dananya untuk kegiatan. Kita minta dari yang lain, nggak ada dananya untuk kegiatan. Menurut Prof, kira-kira langkah terbaik kita gitu, untuk mengupgrade teman-teman kita agar mutu siswa-siswi kita nanti belajar ini
bisa minimalnya lah, standar minimal saja lah yang didapat. Apalagi untuk SMK. SMK ini kan yang dibutuhkannya adalah skillnya. Nah, gimana skillnya mau bisa, orang gurunya aja nggak punya skill tentang hal yang mau diajarkannya. Lebih kurang kayak begitu, Prof. Oke, terima kasih Bu Vira. Ya, Bu Vira kan habis dari Untirta dulu ya. Siap. Ya, saya jadi lupa-lupa ingat gitu kan, padahal ikut jawab-jawab. Indikator mutu SDM secara global pertama itu dari tampilan lahiriah, disiplin, itu yang pertama. Jadi bukan otaknya dulu, ya, bukan otaknya dulu. Nah, indikator kedua baru masuk ke etos kerja. Jadi betul sekali. Ingat, semua orang sarjana itu secara tanda petik semua dipandang orang yang profesional. Itu aturan negara kan begitu. Ya, yang sudah sarjana itu adalah profesional. Nah, itu namanya mutu kuantitatif, mutu akademik. Tapi apakah semua sarjana itu kinerjanya juga akan profesional dan bermutu? Ah, itu yang belum tentu. Ya, itu yang belum tentu. Ya. Nah, kalau itu berada di guru, ingat, masih mending kalau yang berada di kantor yang ada mesin tik dan kertas dan permintaan orang ngetik. Kalau ini bukan permintaan siswa kepada guru menuntut itu ini demi masa depan mereka lebih baik, tentu membutuhkan skill, ya, kompetensi di masa yang akan datang. Jadi benar sekali pepatah klasik, kalau gurunya kencing berdiri, anaknya kencing berlari nanti. Ya, kalau kualitas gurunya seperti itu pas-pasan, ternyata memang tidak mau berubah, diklat itu sudah bagus jalan lahir. Ingat, dalam teori konsepnya perbaikan mutu SDM itu adalah dengan pelatihan. Kalau sudah pelatihan dengan apa lagi? Dengan pelatihan. Kalau sudah pelatihan dengan apa lagi? Dengan pelatihan. Itu sebenarnya. Jadi perbaikan mutu SDM itu pelatihan, dan pelatihan. Tapi pelatihan yang bagaimana dulu? Pelatihan itu kan ada dua konsep, berbasis proyek atau berbasis kompetensi. Kalau berbasis proyek seperti hanya habis uang, yang penting anggarannya cair, ya, tidak ada keseriusan untuk menyimak segala macam, kan begitu. Kalau berbasis kompetensi ada ukuran. Kalau berbasis proyek 5 hari jadi 2 hari, 2 hari jadi 1 hari, 1 hari jadi 3 jam. Buka jam 5, istirahat jam 6, buka lagi jam 8, sampai jam 10 bubar. Banyak yang begitu. Nah, kalau begitu sih pelatihan mau dapat apa? Tapi kalau pelatihan berbasis kompetensi, jamnya dihitung, kemampuannya dihitung, materinya dihitung, sampai mana ini? Ya, nah itu begitu. Nah, kalau ternyata sudah dilatih tidak juga mau berubah, usul kepala sekolah yang menemukan teman-teman kita diingatkan, ditegur, dibimbing dengan segala cara sudah diadakan, apalagi pengawas misalnya. Pengawas itu kan pembinaan kata kuncinya kan, bukan pembinasaan. Ya. Tapi ada waktunya kalau memang pembinaan dalam waktu tertentu tidak mau ya dibinasakan. Bagaimana membinasakannya? Usul, kembalikan jadi staf. Nah, itu yang terbaik kayak dosen. Dosen kembali staf yang tidak bisa menjangkau pendidikan S2, ya otomatis menjadi staf. Ya, jadi usul bagi yang sudah dibina berkali-kali oleh kepala sekolah, oleh pengawas, bahkan dibina secara proaktif di kelompok perkumpulan mata pelajaran kan, ya, Bapak MGMP itu, ya, tidak mau berubah bertahun-tahun, ya mungkin saatnya saudara menjadi staf saja, begitu, ya, itu ya, jangan, saya bilang itu dari awal tadi, jangan sampai diri kita sendiri justru bagian dari perusak mutu. Ya, itu ngajarnya sudah gak bener, yang ada marah-marah, ya masih mending kalau marahnya langsung dipenjara, kan? Iya, salah Anda, kenapa suka nyubit, suka mukul siswa, ya itu bukan perilaku guru, ya perilaku guru itu tidak seperti itu, ya. Jadi itu, jadi yang perbaiki tadi kerja, etos kerja itu ada 4 standar.
Satu, sadar diri. Saya sebagai apa? Ya, apa yang saya lakukan? Sadar diri. Kalau tidak sadar, ya apa adanya nanti. Yang kedua, taat nilai. Taat semua aturan-aturan yang mengikat di ruang pekerjaan yang saya tekuni. Artinya sama juga kalau taat, maka bekerjalah sesuai dengan SOP kepada standar operasional prosedur, karena itu bagian yang strategis untuk perbaikan mutu. Ya, itu yang kedua. Standar etos yang ketiga, bekerja selalu punya spirit yang tinggi, ceria, bugar, menyenangi pekerjaan, mencintai pekerjaan. Ingat, munafik kalau kita merasa beban sebagai ngajar. Sesuatu yang wajib untuk naik ke periuk nasi bukan beban, tapi itu kewajiban. Saya dosen, ngajar bukan beban, hobi. Tapi kalau saya disuruh nyangkul, itu baru beban. Karena bukan bidang saya. Semua pekerjaan yang memang sudah ter-SK sesuai bidangnya, job in the right man on the right job, itu bukan beban. Tapi amanah yang mulia yang harus disikapi dengan mutu kinerja yang tinggi seharusnya. Nah, yang keempat standar etos itu bekerjanya produktif, ada hasil terbaik. Produktif itu di atas 95% berhasil dengan baik. Produktif mengandung efektif dan efisien. Efektif itu prestasi. Ya, prestasi. Bagaimana prestasi yang dilahirkan, yang diluruskan secara prestasi mengandung dua makna, kuantitatif dan kualitatif. Kalau kita meluluskan 40 orang, berapa orang yang berkualitas tinggi yang nilainya 9 sampai 10 murni, bukan dibantu-bantu. Ya, itu kuantitatif yang efektif. Kuantitatif yang kualitatif, yang aspek kualitatif, bagaimana tadi etos kerja kita bekerja, bagaimana kita membuatkan waktu-waktu yang terbaik, bagaimana kita menciptakan suasana kerja sebagai guru dalam kelas. Kan per-deep learning sudah ada yang pelatih deep learning dipastikan. Ya, bagaimana menerapkan deep learning itu? Deep learning yang pertama belajar berkesadaran, yang kedua belajar yang bermakna, yang ketiga indikator belajar yang menyenangkan. Tapi ingat, siswa itu yang senang justru gurunya tidak hadir. Nah, repot kalau yang seperti itu indikatornya, ya. Nah, itu yang perlu dikaji, ya. Menyenangkan. Ingat bahwa siswa itu adalah harusnya gunakan pendekatan pembelajaran demokrasi. Mahasiswa kalau saya mengajar juga dulu perawat tingkat SMA, itu adalah teman yang disejajarkan dengan saya. Teman disejajarkan ibarat jari ini. Kalau guru ada tinggi di tengah-tengah, jari tengah, itu sesuatu yang kewajaran. Tapi ada waktunya nanti mahasiswa kita lebih pintar, lebih duluan, yang posisinya berada seperti jari tengah. Tapi kita seperti berada di ibu jari lebih rendah. Sebagai guru, nggak persoalan, ini zaman teknologi. Mata pelajaran yang kita akan hadirkan hari ini, yang kita jelaskan hari ini, beberapa murid kita jauh melampaui apa yang kita jelaskan. Nggak masalah, karena aktif dan proaktif memanfaatkan AI, mencari pengetahuan, sehingga yang kita sampaikan mereka dengar cengir. Itu sih saya udah tahu. Hargai. Jangan kamu muji saya ya, marah-marah bahkan kepada siswa yang lebih pintar. Itu yang repot. Ya, jadi perbaiki situasi dengan menyadari kalau kita sebagai dosen, sebagai guru benar-benar masih punya nurani yang murni, benar-benar bekerja menggunakan standar moral yang baik, pasti setiap kesalahan ingin diperbaiki. Orang keledai saja tidak mau masuk di lubang yang sama, masa kita sebagai guru tetap berada di tempat yang sama, yang tidak baik tadi maksudnya kan begitu. Tapi saya percaya yang hadir di sini akan benar-benar lebih baik kok. Ya, jadikan yang ikut pelatihan ini sebagai pulang ke sekolah masing-masing, peloporin untuk sama-sama
menyadarkan bahwa sekolah kita ini tanggung jawab kita semua supaya bermutu. Bukan tanggung jawab kepala sekolah saja, bukan tanggung jawab guru saja. Mulai dari cleaning service sampai kepala sekolah adalah bertanggung jawab sama rata sama rasa sesuai kapasitas dan kewenangan masing-masing untuk memperbaiki mutu. Kalau kita ingin membantu pemerintah mencapai Indonesia Emas 2030 interval 2045 itu. Bila tidak, saya pastikan dunia pendidikan tidak bermutu, maka Indonesia unggul 2030 2045 nonsen akan tercapai dari aspek manusia unggul. Kalau manusia tidak unggul, negara nggak bakal unggul. Kalau dalam teknologi kita sudah unggul, Bapak Ibu. Satu unggulnya kereta cepat. Kereta cepat itu unggul. Itu simbol negara maju. Jadi kita dalam aspek transportasi kita sudah negara maju dalam hal transportasi. Yang kedua, dalam aspek ekonomi negara maju itu pendapatan per kapita per orang per bulan minimal rentang 75 sampai 150 juta per orang per bulan. Kita negara berkembang saat ini baru rata-rata 15 sampai 20 jutaan per orang per bulan, masih minus 50 juta. Swiss tahu dengan Nigeria apalagi Swiss itu pendapatan per kapita per bulan per orang 1,2 sampai 2 miliar per orang per bulan. Itu negara maju. Jadi negara maju itu bukan dari pintar saja, ada aspek ekonomi. Saya bilang tadi, untuk kemajuan itu 3 lembaga, pendidikan, kesehatan, dan lembaga ekonomi. 3 aspek ini yang fundamental sebagai fondasi untuk membuat negara maju. Oke, Bapak Ibu, itu intisarinya, ya. Jadi untuk bermutu mulai sadar diri dengan apa yang kita tanggung jawabi, dengan apa beban apa yang kita harus curahkan kepada negara ini melalui kapasitas kita sebagai apa, sebagai pendidik dan sebagai guru ataupun dosen, ya. Itu Bapak Ibu, ya. Oke. Moderator, bagaimana? Waktu udah lewat 5 menit, saya serahkan kepada moderator. Terima kasih. Masih ada 4 tengahnya, cuman yes. Waktu ya, jangan bisa dilanjut nanti mungkin ya Pak Andi. Pak boleh, juga ya boleh ke WA saya. Mungkin nanti bisa hubungi. Boleh, Bapak Ibu kalau mau ada yang mau tanya secara pribadi, catat aja nomor HP saya 081 ya. 280 146 933, ya. Silakan, itu 24 jam tidak tutup. Kita berkolaborasi demi kemajuan bangsa dan negara ini melalui tanggung jawab kita sebagai pendidik. Mari kita berkolaborasi, ya. Kita saling memberi, saling membantu. Yang tahu sedikit, kita saling bantu. Yang tahu banyak, membantu. Yang tahu sedikit silakan bertanya segala macam. Enggak perlu malu selama itu untuk kebaikan, ya. Enggak perlu pelit soal ilmu kalau memang tahu, kan begitu. Terima kasih Pak dari BPSDM, ya. Oke, kalau udah cukup, tutup. Saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Mohon maaf karena ini mutu, karena mutu itu memang bebas nilai dan bicaranya juga tidak boleh tiding aling-aling, memang harus ceklek, harus tegas, ya, dan harus tepat sasaran, tidak boleh lembek-lembek bicara mutu, ya. Jadi kalau ada yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Terima kasih Pak Moderator. Ya, dari saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Materinya mudah-mudahan memberikan pencerahan buat kita semua terkait dengan peningkatan mutu pendidikan khususnya di Provinsi Banten ini. Sekali lagi terima kasih Prof atas materinya. Terima kasih, ya semua. Salam semua, ya. Salam. Selamat bekerja. Selamat berusaha. Ini hari ke-12, ya, hari ke-12 sampai hari 13. Sekalipun pada kesempatan yang baik ini kita dalam provinsi yang sama. Saya mohon maaf lahir batin,
Ya, selamat berpuasa dan lanjut insya Allah Idul Fitri dan berpuasa lagi di tahun-tahun mendatang. Ya, Mohon mangga. ya Rabbal Alamin. Terima kasih. Mohon izin Pak, saya pamit. Mangga, Prof. Ya, pamit Bapak Ibu ya, saya tutup. Baik Bapak Ibu, materi yang pertama sudah disampaikan tadi sama Prof. Kita hadir lagi nanti di jam 1 dengan awalnya dengan Pak Asep, Profesor Asep. Ternyata beliau masih ada di mengajar di tempat lain di Medan. Dia geser dengan Kepala Dindik. Kita jam 1 untuk coding itu dengan Kepala Dinas Pendidikan dan untuk Pak itu dengan Kepala PGTK. Di link yang sama, Bapak Ibu mangga mau keluar dari link yang ini atau nanti masuk lagi di jam 1, terserah Bapak Ibu, mangga. Ya, baik, selamat istirahat, tapi jangan berbuka puasa dulu. Ya, Bapak Ibu, kita ketemu lagi jam 1 ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.